Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Realita Kita. Channel ini telah vakum lebih kurang 1,5 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, kini akan saya coba aktifkan dengan konten-konten yang tidak jauh dari sebelumnya, masih di seputar dunia literasi. Kalau sebelumnya channel saya ini berkonten artikel-artikel saya yang saya bukukan, kemudian saya running tag-kan, maka kali ini akan saya beri sentuhan di sana-sini dengan menghadirkan untuk tahap yang pertama ini pembacaan artikel-artikel saya yang ada pada buku Mari Tersenyum dan Termenung berupa analisis anekdot semacam otak-atik gacok. Perkenalkan, nama saya Amang Mawardi. Saya seorang wartawan yang kini mencoba menggeluti dunia tulis-menulis, khususnya dalam penulisan buku. Saya praktis pensiun dari institusi pers pada tahun 2017. Sebelumnya sudah pernah menulis buku, namun tidak seintens setelah saya pensiun pada tahun 2017 tersebut. Selanjutnya akan saya perkenalkan buku-buku saya yang pernah saya tulis sejak tahun 2007. Ini buku saya yang pertama, kumpulan tulisan sosial budaya yang saya beri judul Perut dan Otak. Ini buku saya yang kedua, semacam biografi yang berisi tentang tokoh budaya Surabaya, yaitu Cak Kadar. Saya tulis pada tahun 2007. Kemudian menyusul buku saya yang ketiga, judulnya Mari Tersenyum dan Termenung, yang nanti materi-materinya akan saya bacakan sejak hari ini. Ini buku saya yang keempat, judulnya Surabaya di antara soal dan solusi, tentang problematika kota Surabaya yang coba saya pecahkan melalui tulisan-tulisan jurnalistik saya. Ini buku kelima, judulnya Dalam Lintasan Seni, sebuah catatan perjalanan di seputar negara tetangga dalam konteks lawatan kesenian yang diberi pengantar oleh Bapak Dahlan Iskan dan diterbitkan oleh sahabat saya Hengki Kurniadi dari Heng Publika, sebagaimana buku Cak Kadar yang juga diterbitkan oleh Hengki Kurniadi. Ini buku saya yang keenam, judulnya Stasiun Ngaji Budaya, sebuah tulisan yang mencirikan sosial budaya dan politik yang diterbitkan oleh sahabat saya Sandiantoro. Saya lupa tahun berapa ini ya. Diterbitkan tahun 2016. Ini buku kumpulan puisi saya, judulnya Tiang-Tiang, terbit tahun 2017. Kemudian ini buku saya berikutnya, judulnya Monumen Kesenian.
Selanjutnya ini buku saya, judulnya Orang-orang Menarik di Sekitar Saya, yang berupa kumpulan tulisan semacam biografi yang diterbitkan oleh PWI Pusat dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2018. Selanjutnya ini buku saya yang terbit tahun 2018 juga, kumpulan kumpulan tulisan yang saya ambil dari tulisan-tulisan saya di Facebook yang diberi pengantar oleh aktivis sosial Mbak Esti Susanti Hudiono. Berikutnya ini tulisan tentang sekolah saya dulu, yaitu STM 2 Kimia Industri Surabaya. Saya tulis bersama rekan saya Budi Santoso. Buku ini cukup tebal, berisi 360 halaman, isinya seputar sejarah STM 2 Kimia Industri Surabaya, dan tulisan teman-teman juga berupa biodata sejumlah teman yang bisa masuk ke buku ini. Sebab tidak semuanya masuk karena ada yang tidak mengirimkan biodata, foto, dan lain-lain. Ini terbit tahun 2018 juga. Ini buku saya yang terbaru yang saya terbitkan tahun ini, tahun 2020 pada bulan Maret lalu, juga berupa kumpulan tulisan yang saya petik dari status-status saya di Facebook yang beri pengantar, yaitu wartawan senior Toto Sonata. Baiklah teman-teman, sebagaimana yang telah saya sebut tadi, saya akan bacakan artikel saya yang saya ambil dari buku saya, Mari Tersenyum dan Termenung. Ini sebuah analisis anekdot, sebuah otak-atik gatuk. Nah, tulisan ini pernah saya muat di majalah Bank Jatim, di mana saya pernah menjadi redaktur pelaksana dan pengasuh rubrik analisis anekdot. Sumber dari anekdot ini saya peroleh dari Google, dari majalah, dari koran, dan lain sebagainya. Juga mungkin dari blog-blog humor-humor yang ada di Google. Kemudian saya analisis, saya otak-atik gatuk. Akhirnya setelah saya edit di sana-sini, lantas saya muat di majalah Bank Jatim. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan membacakan artikel yang berjudul Orang Surabaya Tukang Tipu. Pada kalimat tukang tipu itu saya beri tanda kutip. Jadi orang Surabaya tukang tipu. Baiklah, saya bacakan ya. Orang Surabaya tukang tipu. Untuk pertama kali, Bu Nali akan pergi ke Surabaya. Sebelum pergi, ia dinasihati sahabatnya Wono Kairun yang kini merantau di Surabaya agar berhati-hati lantaran orang Surabaya dikenal suka ngaspo alias tipu-tipu. Jangan percaya omongannya, pokoknya waspada, waspada, waspada. Dari Terminal Bungur Asih, Bu Nali meneruskan dengan bus kota menuju Terminal Joyoboyo. Menjelang Terminal Joyoboyo, kernet bus
berteriak, "Terminal Joyoboyo, Terminal Joyoboyo yang akan turun, kaki kiri dulu, kaki kiri dulu." Mendengar teriakan kernet, Bunali teringat nasihat Wonokairun. Lantas berkata dalam hati, dipikirnya aku bodoh. Maka Bunali meloncat dari bus dengan kaki kanan lebih dulu. Kontan Bunali jatuh bergelimpangan. Namun dengan tubuh digagah-gagahkan, ia lantas berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Seraya ngedumel, "Aku turun dengan kaki kanan saja, sudah belepotan begini. Apa meneh, apalagi kalau turun dengan kaki kiri, mungkin sudah masuk rumah sakit. Dasar orang Surabaya tukang tipu." Begitu anekdot tersebut, teman-teman. Lantas, bagaimana analisis saya terhadap anekdot ini, anekdot yang berjudul "Orang Surabaya Tukang Tipu"? Lantas, bagaimana analisis otak-atik gaduk saya? Baiklah, saya bacakan. Karena saya tidak hafal, maka saya bacakan ya. Ya, beginilah kalau orang kurang pengalaman. Apalagi jika ditambah kurang pengetahuan. Dalam kehidupan, orang butuh pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bisa saja orang kurang pengalaman, asal memiliki pengetahuan. Demikian sebaliknya, orang boleh kurang pengetahuan, asal memiliki pengalaman. Apalagi jika memiliki dua-duanya, ya pengalaman, ya pengetahuan, tentu tanpa mengabaikan aspek moral agama. Anekdot di atas mencerminkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan dari sosok yang bernama Bunali. Orang yang sudah beberapa kali naik bus mustahil akan melakukan tindakan sebagaimana Bunali yang turun dengan kaki kanan lebih dulu. Kecuali di Amerika, di mana pintu bus terletak di sebelah kanan dengan sistem arus lalu lintas bergerak maju di bagian kanan jalan. Demikian juga kalau orang itu memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu gaya atau fisika mengajarkan jika bus dalam kondisi berjalan pelan-pelan dan seseorang turun dari bus, akan aman jika kaki kiri yang turun terlebih dahulu. Lantaran kaki kiri yang ditopang oleh gaya dorong tubuh bagian kiri akan menahan laju jatuhnya tubuh ke arah kanan. Maka jangan remehkan pengalaman, jangan anggap enteng pengetahuan. Wassalamualaikum